Sobat Kiai, kembali lagi di Sobat Sambat, fasilitator Sambat Sobat. Kali ini kita bakal membahas tentang kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember terhadap sejumlah PKL di Jalan Sultan Agung, di mana sudah diberlakukan semenjak 3 Oktober kemarin. Total dari pendataan yang ada di Jalan Sultan Agung ada 97 PKL. Dan hari ini kita sudah langsung akan berkomunikasi ke Bapak Bambang Saputro selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Jember. Gimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah baik Mas Don. Ini kebetulan pas ada acara sholawatan di alun-alun Jember, sampai undang ke sini. Alhamdulillah saya bisa hadir ke sini dulu. Setelah ini nanti kami kembali lagi ke alun-alun untuk mengikuti sholawatan. Nah Pak Bambang, ini kan kurang lebih sudah hampir sebulan lah ya. Kalau dari awal Oktober ini kan sudah di akhir Oktober terkait relokasi. Nah, ini bagaimana Pak Bambang melihatnya salah satu OPD terkait ya? Walaupun ini memang wewenangnya juga beberapa OPD, melihatnya dengan relokasi PKL ini. Ya, jadi perlu kami sampaikan Mas Don kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jember, khususnya Sobat K Radio Jember ini. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Jember memiliki kebijakan terkait dengan keberadaan PKL yang selama ini menempati atau berjualan di sepanjang Jalan Raya Gajah Mada, tepatnya di depan KFC sampai di pertigaan Kenanga, kemudian juga di Jalan Sultan Agung sampai dengan di depan Masjid Jami Al Baitul Amin. Pasca selesainya pembangunan atau perbaikan trotoar di 2 ruas jalan tersebut, Pemkab Jember mempunyai kebijakan di 2 ruas jalan tersebut tidak diperkenankan lagi para PKL yang selama ini berjualan di 2 ruas jalan tersebut untuk tidak berjualan lagi di 2 ruas jalan tersebut. Hasil pendataan dari kami, dari Satpol PP Kabupaten Jember, ada 97 PKL Mas ya. Ada 97 PKL yang selama ini berjualan di 2 ruas jalan tersebut. Berbagai macam 97 PKL tersebut, ada yang jual makanan, minuman, ada yang jual beli perhiasan di sepanjang 2 ruas jalan tersebut. Kemudian untuk sosialisasi pemberitahuan kepada 97 PKL tersebut sudah disampaikan dari Pemkab Jember mulai bulan Juli kemarin. Terus kemudian eksekusinya pada tanggal 3 Oktober 97 PKL sesuai kebijakan dari Pemkab Jember tidak boleh berjualan lagi di 2 ruas jalan tersebut. Tetapi kami dari Pemkab Jember, Mas Don ya, perlu kami sampaikan bahwasanya selama ini Pemkab Jember dalam rangka penanganan PKL ini tidak dalam rangka untuk mengusir mereka, menutup rezekinya para PKL, tetapi kami tetap mengingat para PKL di mana mereka mencari rezeki dengan susah payah selama ini berjualan di trotoar atau di bahu jalan, sehingga Pemkab Jember merelokasi 97 PKL tersebut ke Jalan Samanudi. Pendekatan kemanusiaan. Ya, tetap kami sisi kemanusiaan kami kedepankan dari Pemkab Jember karena mereka juga adalah masyarakat Kabupaten Jember. Kami tidak akan menutup rezeki dari para PKL sehingga Pemkab Jember merelokasi 97 PKL tersebut ke Jalan Samanudi. Kebetulan Jalan Samanudi ini kan juga dekat dengan lokasi mereka berjualan selama ini, dan juga Jalan Samanudi ini di sekitaran Pasar Tanjung. Terus kemudian perlu kami sampaikan Mas Don dan juga Sobat K Radio Jember, bahwasanya yang terkait dengan penataan atau penertiban PKL di jalan raya yang kami relokasi di Jalan Samanudi ini sebenarnya juga banyak OPD atau pihak terkait dalam rangka upaya membantu kebijakan dari Pemkab Jember ini. Salah satunya adalah kami dari Satpol PP Kabupaten Jember. Kalau kami dari Satpol PP Kabupaten Jember lebih banyak ke eksekusi terakhir, yaitu terkait dengan penertiban, terkait dengan penindakan. Juga ada OPD pihak lain yang terkait, salah satunya adalah dari Disperindak selama ini yang mengelola Jalan Samanudi, karena seperti kita ketahui Jalan Samanudi selama ini kalau malam hari sampai dengan pagi hari itu kan ditempati oleh
para penjual sayur yang menjajakan menjual sayurnya sepanjang malam sampai pagi hari di sekitaran Pasar Tanjung. Terus kemudian juga ada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, di mana seperti kita ketahui PKL yang ada di Kabupaten Jember, khususnya di 2 ruas jalan tersebut yang kami relokasi di Jalan Samanhudi, mereka kan ada juga para UMKM, sehingga wajib hukumnya dari kami Pemkab Jember melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk memberdayakan mereka. Terus kemudian juga ada yang terkait yang lainnya, ada Dinas Perhubungan, dari Polres sendiri juga terkait, karena terkait dengan jalannya ini, termasuk juga pihak-pihak lain yang terkait, khususnya kelurahan dan kecamatan. Terus kemudian perlu kami sampaikan, Mas Don, jadi konsep Pemkab Jember ke depan nanti merelokasi PKL ke Jalan Samanhudi. Tentunya mungkin kalau Mas Don atau Sobat K-Radio di Jember ini tahu pernah ke jalan-jalan ke Surabaya, kita di sana kan menemui tempat pusat kuliner yang namanya Kia Surabaya. Nanti direncanakan Pemkab Jember akan menyulap Jalan Samanhudi ini menjadi seperti Kia yang ada di Surabaya, tempat kuliner yang ada di Surabaya nanti akan kita sulap di Jalan Samanhudi. Sementara ini mulai tanggal 3 Oktober, sebelum tanggal 3 Oktober sudah kami persiapkan bersama OPD atau pihak yang terkait untuk tempat berjualan para PKL yang akan berjualan di Jalan Samanhudi ini. Lampu penerangan sudah ditambah melalui Dinas Cipta Karya di sepanjang Jalan Samanhudi. Terus kemudian juga beberapa waktu yang lalu sebelum tanggal 3 Oktober ini sepanjang jalan ini kan ada trotoar, ini kemarin juga melalui Damkar, Cipta Karya dan yang terkait kami membersihkan swadaya gotong royong dengan masyarakat tempat, termasuk juga sepanjang jalan ini di sisi kanan dan sisi kiri ini juga kami siapkan petak-petak lapak dengan ukuran 2x3 meter untuk para PKL bisa berjualan di sisi kanan dan di sisi kiri Jalan Samanhudi. Terus kemudian dalam pelaksanaannya nanti Mas Don ya, tetap arus lalu lintas tetap bisa berjalan seperti biasanya, tidak menutup arus di Jalan Samanhudi, sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 selama ini tetap bisa melalui di Jalan Samanhudi, melalui tengah-tengahnya yang berjualan kanan kiri, ada yang berjualan PKL. Terus kemudian memang selama ini Mas Don ya, jadi mulai tanggal 3 Oktober pasca relokasi itu, jadi memang dari 97 PKL memang sebagian besar memang belum berpindah ke Jalan Samanhudi ya. Sampai terakhir sepengetahuan kami, sesuai pemantauan kami, ada hampir sekitar 40 ya Mas Don ya, hampir sekitar 40 PKL yang sudah berjualan di sepanjang Jalan Samanhudi. Namun juga mereka sifatnya dinamis, kadang berjualan rutin tiap malam, tapi juga kadang libur atau perai, mungkin pas ada acara kegiatan di rumah atau di keluarganya masing-masing. Itu sebenarnya yang pengen jadi pertanyaan kami dan Sobat K semua. Kan kemarin termasuk publikasinya yang menyatakan bahwa Samanhudi akan menjadi semacam sentra kuliner. Nah, tapi ada beberapa masyarakat yang mencoba lewat, terutama setelah beberapa minggu dari tanggal 3. Ini kan terlihat semakin sepi kondisinya. Yang penting dari kami punya niatan dari Pemkab Jember akan menjadikan Jalan Samanhudi ini menjadi tempat kuliner, pusat kuliner di kota Jember ini. Contoh seperti kami menyontohkan seperti di Surabaya, Kia Surabaya. Tetapi semua itu kan butuh waktu ya Mas Don ya, butuh waktu. Ini langkah pertama yang kami siapkan. Sebelum tanggal 3 Oktober kami sudah menyiapkan Jalan Samanhudi baik di sisi kanan dan sisi kiri untuk bisa ditempati 103 petak PKL yang dengan ukuran 2x3 meter. Kemudian lampu penerangan juga sudah kami tambahi melalui Dinas Cipta Karya. Terus kemudian juga tadi kami sudah melalui Disperindak, melalui Pasar Tanjung, unit Pasar Tanjung, kami sudah koordinasi mendatangkan petugas PLN Jember ini supaya di sini ada jaringan listrik yang bisa dimanfaatkan, difasilitasi, dinikmati, dipergunakan oleh para PKL atau UMKM yang berjualan
di sepanjang Jalan Samanhudi ini. Insya Allah, karena memang awal-awalnya relokasi setelah mulai tanggal 3 Oktober itu memang salah satu keluhannya para PKL atau UMKM yang berjualan di sini adalah jaringan listrik. Kalau lampu-lampu penerangan insya Allah sudah terang, tetapi jaringan listrik yang masuk ke masing-masing PKL untuk bisa berjualan itu memang masih belum ada. Sehingga kami berkoordinasi dengan PLN Jember. Alhamdulillah tadi dari petugas PLN Jember sudah survei ke sini, insya Allah dalam waktu dekat nanti akan dipasang jaringan listrik PLN di Jalan Samanhudi untuk bisa dimanfaatkan oleh para PKL atau UMKM untuk bisa berjualan di sini. Terus kemudian perlu kami sampaikan Mas Don dan juga untuk masyarakat Jember, khususnya Sobat K Radio. Jadi di Jalan Samanhudi ini untuk berjualannya itu dibatasi ya Mas Don, dibatasi mulai jam 5 sore sampai dengan jam 12 malam. Nah, selama ini kan di Jalan Samanhudi ini kan ditempati oleh para penjual sayur ya, pedagang sayur itu mulai sekitar jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam yang memakai kendaraan mobil atau sepeda motor atau istilah yang disebut bajongan ya. Bajongan mereka berjualan dengan kendaraan sampai sekitar jam 12 malam, kemudian jam 12 malam sampai pagi hari diganti oleh penjual sayur yang lainnya yang meletakkan dagangannya dengan sistem lesehan. Alhamdulillah para penjual sayur yang selama ini berdagang di Jalan Samanhudi ini dengan menggunakan mobil atau menggunakan sepeda motor sudah kami beri pengertian karena juga sama-sama mencari rezeki, sehingga akhirnya penjual sayur yang menggunakan mobil atau sepeda motor sekitar 50 orang itu kami geser ke arah lampu merah, tetap di Jalan Samanhudi, tetapi ke arah lampu merah. Terus kemudian pada hari pertama mereka kami geser ke arah lampu merah di Jalan Samanhudi, ternyata ada kendalanya itu tidak cukup karena ada sekitar 50 mobil, sehingga solusinya sebagian dari penjual sayur yang selama ini pakai mobil kami tempatkan di Jalan Untung Suropati di sebelah sisi kiri jalan, dan arus lalu lintas juga tetap bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk pedagang sayur baik yang menggunakan mobil maupun yang menggunakan sepeda motor sampai sekarang bisa berjualan dengan nyaman dan tertib, dan untuk penerangan lampu jalan yang ditempati oleh para pedagang sayur yang menggunakan mobil dan sepeda motor, alhamdulillah juga sudah kami tambahi melalui Dinas Cipta Karya. Untuk tindakan dari Satpol PP sendiri Pak, melihat mungkin masih ada pedagang-pedagang yang nakal menggunakan trotoar di Jalan Sultan Agung, itu tindakannya seperti apa nanti? Kami menyadari Mas Don ya, jadi sejak tanggal 3 Oktober mulai relokasi pedagang 97 PKL yang di dua ruas jalan tersebut ke Jalan Samanhudi, memang tiap hari kadang-kadang ada satu atau ada dua para PKL yang istilahnya itu nyolong-nyolong dari tanpa sepengetahuan dari Satpol PP, mereka masih berjualan dengan menggunakan fasilitas di atas trotoar atau di bahu jalan. Kami dari Satpol PP Kabupaten Jember Mas dibantu dengan Satpol PP Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Patrang, kami tidak henti-hentinya, kami tidak bosan-bosannya untuk mengamankan kebijakan dari Pemkab Jember, termasuk juga untuk menjaga fasilitas trotoar, bahu jalan, menjaga hak masyarakat di Kabupaten Jember ini untuk bisa menikmati trotoar yang baru, Mas ya. Trotoar yang baru bisa dinikmati oleh pejalan kaki dengan sebaik-baiknya. Setiap hari selama 24 jam kami selalu mengadakan patroli, dan setiap hari juga kami mesti mendapatkan satu atau dua PKL yang masih ngeyel untuk berjualan di atas trotoar atau di bahu jalan. Kedapatan mereka masih berjualan, ya mau tidak mau kami harus represif karena ini sudah dilarang berjualan di sana. Kami amankan, kami adakan pembinaan lebih lanjut di kantor Satpol PP Kabupaten Jember. Kan memang sudah dikeluarkan? Ya sudah, jadi sudah kebijakan dari Pemkab Jember, bahkan mulai setahun yang lalu Pemkab Jember sudah memberikan edaran bahwasanya trotoar itu kan sebenarnya haknya para pejalan kaki, tidak boleh
para PKL untuk berjualan atau ada aktivitas usaha yang lainnya di atas trotoar atau di bahu jalan. Kadang nggak dipakai jualan trotoarnya, tapi dibuat tempat makannya. Nah, yaitu kemarin itu di sini ada beberapa seperti itu, dan juga tidak kita pungkiri ya Mas Don ya. Jadi di sepanjang jalan raya yang sedang kita tertibkan itu memang masih ada beberapa PKL yang di sana, cuma mereka memang tidak berjualan lagi di atas trotoar, mereka tidak berjualan lagi di bahu jalan, tetapi mereka beberapa itu ada yang berjualan di lahan-lahan pribadi miliknya warga, miliknya orang, di emperan-emperan toko. Karena mereka berjualan tidak di trotoar atau tidak di bahu jalan, ya kami masih memaklumi. Tetapi kalau seumpama ternyata aktivitas berjualannya mereka berdampak menggunakan trotoar atau bahu jalan, pembelinya mungkin banyak sehingga akhirnya tidak cukup di lahan pribadi atau emperan toko milik orang sehingga meluber sampai ke trotoar. Nah, itu yang kita adakan penindakan juga. Dan alhamdulillah selama ini juga hampir tidak ada ya paling ya tiap hari itu mesti ada 1-2, ya kami maklum lah Mas, mereka orang kecil, mereka pengen mencari rezeki, mereka pengen berjualan, makanya kami tidak bosan-bosan, monggo silahkan PKL yang ada di Jalan Gajah Mada, di Jalan Raya Sultan Agung yang belum berpindah ke Jalan Samanhudi, monggo silahkan berpindah berjualan di Jalan Samanhudi. Nah, untuk pengurusan izinnya ini ke dinas apa Pak kalau mau menempati? Gini, selama ini yang mengelola ini ya, tempat berjualan para pedagang sayur di Jalan Samanhudi dan jalan-jalan sekitar Pasar Tanjung ini kan di bawah naungan, di bawah pengelolaan Disperindak melalui Pasar Tanjung. Monggo silahkan apabila ada PKL dari sana, dari dua ruas jalan tersebut, ataupun juga mungkin dari warga sekitar sini selaku UMKM yang mungkin pengen berjualan di Jalan Samanhudi, ini masih banyak lapak, petak-petak lapak yang masih tersedia. Monggo silahkan koordinasi dengan Mantri Pasar Tanjung atau dengan Satpol PP Kabupaten Jember, nanti bisa kita carikan tempat petak-petak lapak di Jalan Samanhudi yang masih kosong. Ya. Nah, jadi peluang bisnis juga buat Sobat K yang mungkin mau untuk warga sekitar. Monggo, jadi kami tidak membatasi, kami juga tidak mengharuskan, mewajibkan saklek harus 97 PKL di dua ruas jalan tersebut berpindah ke sini. Seumpama mereka masih ngeyel tidak mau berpindah ke sini, ya monggo silakan, tidak apa-apa, silakan. Tetapi juga yang paling penting 97 PKL itu sejak tanggal 3 Oktober itu jangan berjualan di dua ruas jalan tersebut. Walaupun mereka tidak mau berpindah ke sini sebagian tidak masalah. Nanti petak-petak lapak 103 petak lapak PKL yang kami siapkan di Jalan Samanhudi bisa ditempati oleh pelaku-pelaku usaha atau UMKM yang lainnya. Terus ke depan nanti Mas Don dan juga Sobat K Radio, insya Allah juga direncanakan melalui Pemkab Jember, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga merencanakan akan membantu menyiapkan biar tampak seragam, tampak tertib, indah dipandang mata. Nanti juga Pemkab Jember merencanakan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan membantu para PKL atau UMKM yang berjualan di sini dengan gerobak-gerobak untuk berjualan biar lebih kelihatan seragam, tertib, dan rapi. Oke. Nah, ini mungkin agak menyimpang dari tema Pak. Untuk kawasan lainnya kira-kira seperti apa nih rencana? Ya. Jadi gini Mas Don dan Sobat K Radio, mungkin masyarakat di Kabupaten Jember ini kalau pas melewati segitiga emas ya, segitiga emas itu kan Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Agung, Ahmad Yani, Trunojoyo, terus kemudian juga di Jalan Cokro sana, mungkin khususnya di Jalan Gajah Mada ya. Jalan Gajah Mada selama ini kita mendapati banyak sekali PKL-PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Gajah Mada, mulai patung Gajah Mada sampai dengan KFC itu mereka berjualan itu sepertinya trotoar atau jalan itu miliknya mereka sendiri. Ini yang harus digarisbawahi oleh para PKL. Mereka itu kan berjualan tidak pada tempatnya. Mereka berjualan menggunakan fasilitas dari
pemerintah, fasilitas dari negara di atas trotoar atau di bahu jalan yang sebenarnya trotoar atau bahu jalan itu kan hak dari masyarakat umum. Nah, nanti kami setelah ini selesai, sudah beres di relokasi PKL masuk ke Jalan Samanhudi, nanti kami rencana selanjutnya adalah akan menata dan menertibkan di para PKL yang ada di Jalan Gajah Mada, mulai KFC sampai dengan patung Gajah Mada. Itu kan jalur cepat semua itu, Pak. Ya, cuma mungkin konsepnya tidak seperti yang di sini, Mas, ya. Karena memang di sini kan salah satunya kenapa kok PKL tidak boleh berjualan lagi antara KFC sampai dengan Masjid Jami, karena memang trotoarnya kan baru selesai dibangun, baru selesai diperbaiki. Nah, mungkin konsep yang ke sana dari KFC sampai dengan patung Gajah Mada, nanti dari Pemkab Jember melalui Satpol PP Kabupaten Jember kami akan lebih menata, menertibkan supaya para PKL itu sarana prasarana yang dipakai untuk berjualan bisa dibersihkan kembali. Coba mungkin Mas Don atau Sobat K Radio kalau pas jalan lewat Gajah Mada, kadang-kadang di sana itu kan banyak sekali PKL yang setelah selesai berjualan tengah malam gerobaknya tetap ditinggal di tempat, kemudian terpal dan segala macamnya saya ditinggal di tempat. Itu kan membuat kumuh, membuat tidak tertib, tidak nyaman, tidak bersihnya Kota Jember ini. Nah, nanti langkah kami ke depan setelah ini kami akan melangkah ke sana atau mungkin ada petunjuk dari pimpinan selanjutnya. Ditunggu langkah-langkah penataannya, Pak, agar Jember lebih indah dan tentunya buat pejalan kaki bisa benar-benar menikmati tetapi berjalan. yang perlu kami tegaskan, Mas Don dan Sobat K Radio, dalam hal ini Pemkab Jember tidak dalam rangka untuk menutup rezekinya para PKL, tetap kami akan memperhatikan rezekinya para PKL, tetapi yang harus perlu digarisbawahi kami dari Pemkab Jember dan tentunya juga dari masyarakat Kabupaten Jember ini kan juga meminta kepada para PKL yang selama ini berjualan tidak pada tempatnya, karena para PKL ini kan berjualan menggunakan fasilitas umum di atas trotoar, kemudian juga di bahu jalan, ya minimal mereka itu bisa mematuhi, mengikuti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang selama ini disampaikan oleh pihak, khususnya pihak pemerintah daerah. Nah, semangatnya meskipun mau ditertibkan tiap hari, tapi kalau masyarakatnya juga nyolong-nyolong itu kan nggak selesai-selesai juga ya, Pak ya? Ya, betul. Makanya juga ada dukungan dari masyarakat di Kabupaten Jember ini bisa membantu kami dari pemerintah Kabupaten Jember untuk membantu membuat Kota Jember ini khususnya trotoar dan bahu jalan khususnya di Kota Jember biar kelihatan rapi, indah, tertib dan nyaman. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya sudah mau berbincang di Sobat Sambat ini. Semoga apa yang sudah direncanakan juga segera terwujud, terutama kita tunggu untuk membuat kawasan Samanhudi ini benar-benar seperti yang kita inginkan bersama. Dan buat masyarakat tadi yang misal ingin berjualan di sini, monggo silakan menghubungi ke Satpol PP Kabupaten Jember atau melalui Disperindak melalui Mantri Pasar Tanjung. Oke, masih ada beberapa slot yang kosong. Masih banyak lah, Pak. Kan kami menyiapkan 103 slot PKL dengan ukuran 2x3 meter. Yang penting tetap mengikuti aturan yang ada ya, jamnya jam 5 sore. Jam 5 sore sampai jam 12 malam. Dan setelah itu harus dirapikan. Ya, betul sekali. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Sama-sama, selamat bertugas kembali. Dan ini padat kayaknya agendanya. Ya, setelah ini nanti ke alun-alun ada selawatan. Oke, Sobat K, kita jumpa lagi di Sobat Sambat episode selanjutnya. Sobat Sambat, fasilitator Sambat Sobat.